Teman-teman, siang ini tema kita adalah pajak. Jadi seperti yang dipesankan oleh bagian perpajakan Jawa Timur, bahwa salah satu muatan yang harus dibahas di dalam MKWU adalah pajak. Selain pajak, kemarin kalau di awal perkuliahan pernah saya sampaikan ada anti radikalisme, anti narkoba, ada tanggap bencana, ada kearifan lokal. Tetapi siang ini kita akan membahas tentang pajak. Kalian pasti sudah tahu pajak itu apa, gitu. Dan sekarang ini saya ingin komentar dari kalian. Saya ingin mendengarkan pikiran kalian terkait dengan pajak. Yang pertama, saya ingin tahu dulu, ketika saya berbicara tentang pajak, apa yang kalian pikirkan? Coba saya minta dijawab oleh Dita Natasha. Iya, saya Kak. Bagaimana Dita Natasha, kalau kita berbicara tentang pajak, apa yang kamu pikirkan ketika mendengar tema pembayaran suatu yang harus dibayar. Sesuatu yang harus dibayar. Oke, kalau sekarang coba Bilkis. Saya ingin mendengar suaranya Bilkis Nisa. Kalau kita berbicara tentang pajak, apa yang Bilkis pikirkan? Kontribusi wajib kita kepada negara. Kontribusi wajib kita kepada negara. Oke, dua jawaban yang bagus sekali. Sekarang coba misalnya ini ada Adita Alivia. Adita Alivia. Kalau saya berbicara tentang pajak, apa yang Adita Alivia pikirkan? Iya Pak, itu kontribusi wajib yang bersifat memaksa menurut undang-undang. Yang ditulis oleh undang-undang dan ini wajib bagi seluruh warga negara. Oke, 3 jawaban ini bagus sekali teman-teman. Terima kasih banyak. Bahwa setiap warga negara yang sudah memasuki sudah cukup berumur, ini ada beberapa kewajiban untuk membayar pajak. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan begini, kenapa pajak itu harus dibayar? Kenapa warga negara itu harus membayar pajak? Coba Alex Lalas Prakoso. Karena pajak salah satu pendapatan dari negara. Karena pajak adalah salah satu pendapatan negara. Oke, ini juga bagus. Kalau Audi Prima. Kalau saya bertanya, kenapa kita harus membayar pajak, itu bagaimana? Karena pajak itu digunakan untuk pembangunan, Pak, pembangunan nasional, untuk rakyat juga. Pembangunan nasional, sehingga semuanya harus membayar. Oke, bagus juga. Kalau Dwike Sukmaratih, kenapa kita harus membayar pajak, Dwike?
Dwike Sukmaratih. Saya ulangi lagi, Dwike Sukmaratih. Oke, kalau begitu coba yang lain. Dita Natasha. Dita Natasha. Pajak harus dibayar. Menurut saya sebagai bentuk partisipasi warga terhadap negara. Partisipasi apa? Partisipasi warga terhadap. Oh, jadi partisipasi warga negara terhadap negara. Oke. Ini jadi sudah dari 3 jawaban kalian, dari 3 lagi jawaban kalian tadi. Ini sudah banyak opini yang bermunculan, teman-teman. Jadi kalau kita membahas tentang paragraf argumentatif, itu adalah sebuah paragraf atau karya tulis atau karangan ilmiah yang berisi tentang argumentasi seorang penulis tentang peran seorang penulis di dalam menghadirkan atau memunculkan gagasannya. Ketika tadi teman-teman sudah beropini, ketika teman-teman sudah berpendapat, kemudian ini nanti akan dikembangkan menjadi sebuah gagasan yang panjang, gagasan yang luas, itu nanti akan menjadi sebuah gagasan yang baik juga, kemudian bisa disebarkan kepada para pembaca. Teman-teman bisa berpendapat sebebas-bebasnya ketika menghadapi suatu objek, dan kebebasan berpendapat itu nanti akan baik sekali jika berdasarkan sebuah referensi. Kenapa kita harus membayar pajak? Kenapa kita harus taat dengan undang-undang? Kenapa kita harus mendukung adanya pajak? Itu kenapa kita harus mempermasalahkan pajak misalnya? Itu bisa menjadi opini, menjadi paragraf argumentasi ketika teman-teman membuat sebuah karya tulis. Dan paragraf argumentasi itu, teman-teman, bukan sekedar data. Kalau kalian menghadirkan atau kalian menulis, kemudian diminta untuk membuat paragraf argumentatif, teman-teman harus menghadirkan gagasan-gagasan itu. Teman-teman harus menghadirkan gagasan itu, misalnya pertama adalah definisi, bisa dilanjutkan oleh gagasan kalian. Dan gagasan kalian itu tidak berdiri sendiri, teman-teman. Kalian setelah menghadirkan gagasan, kalian selanjutnya bisa menambahkan sebuah gagasan orang lain untuk memperkuat gagasan kalian.
Itu yang disebut dengan referensi. Jadi ketika kita menulis, kita tidak akan berdiri sendiri atau kita beropini sendiri semau kita sendiri. Tetapi kita bisa perkuat opini kita itu dengan menambahkan opini orang lain. Itu tadi masih dalam ruang lurus pembahasan pajak, teman-teman. Coba sekarang kita ambil dari sisi yang lain. Ketika ada pertanyaan lagi, kenapa ada masyarakat yang enggan membayar pajak? Pertanyaan seperti itu. Kenapa ada masyarakat ataupun mungkin perusahaan atau lembaga atau apapun yang terkadang enggan atau keberatan membayar pajak? Pertanyaannya seperti itu. Saya minta coba dijawab oleh Raya. Raya tadi yang pertama menghubungi saya. Jadi sekarang saya tanya. Raya, kenapa ada masyarakat atau perusahaan atau yang lain itu beberapa enggan membayar pajak? Itu kamu bisa beropini. Ya, Pak. Bagaimana, Raya? Karena tidak ingin membayar, mungkin karena tidak ingin mengeluarkan uang selain untuk diri sendiri, Pak. Tidak ingin mengeluarkan uang selain untuk kebutuhannya sendiri. Itu yang menurut Raya. Coba kalau Saripudin, Muhammad Saripudin, kenapa ada perusahaan atau perorangan yang terkadang enggan atau tidak mau membayar pajak atau menghindari pajak begitu? Karena pajaknya terlalu mahal, Pak, atau besar. Karena pajaknya terlalu mahal atau besar. Oke. Ini baik sekali dua jawaban ini. Saya ingin satu lagi, coba Adila Fitria. Iya, Pak. Coba Adila Fitria, kenapa ada orang yang tidak mau membayar pajak? Mungkin karena praktik membayar pajak itu belum menjadi budaya kita, Pak. Karena belum menjadi budaya. Oke, bagus juga. Yang satu lagi, tambah satu lagi. Fitriah Jazila. Ini Fitriah yang mana? Ada dua orang di gambarnya Fitriah ini. Karena kurang edukasi pajak di negara-negara berkembang. Oke, karena ada kurangnya edukasi pajak. Barangkali itu ya, yang barangkali itu juga yang menyebabkan atau membuat orang-orang membuat dinas perpajakan itu meminta ada muatan pembahasan tentang pajak di mata kuliah umum seperti PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, dan lain-lain itu. Sehingga ini menjadi edukasi bagi kita semua tentang membayar pajak.
Oke teman-teman, terima kasih banyak atas jawabannya. Barangkali benar yang kalian katakan tadi, dan saya yakin itu ada benarnya, bahwa masyarakat atau orang-orang ataupun perusahaan itu ada beberapa pendapat, ada beberapa argumen bahwa mereka punya alasan kenapa tidak mau membayar pajak. Mereka punya alasan kenapa menghindari pajak begitu. Tapi selain itu terkadang juga begini teman-teman. Pajak itu tidak dilakukan atau orang-orang malas membayar pajak itu karena ada faktor lagi. Faktornya adalah kerumitan birokrasi atau orang-orang tidak mau melaporkan pajak kira-kira juga karena kerumitan birokrasi. Kalian apakah ada yang pernah merasa atau melihat atau menyaksikan bahwa ketika ada orang akan membayar pajak, cara pembayarannya itu rumit. Sehingga akhirnya ya sudah, tidak usah saya bayar. Apakah kalian pernah melihat kasus seperti itu? Apakah kalian pernah melihat permasalahan seperti itu? Karena urusan dengan kantor pajak itu susah, urusan dengan tempat membayar pajak itu susah, akhirnya orang-orang tidak mau membayar pajak. Akhirnya saya tidak usah membayar pajak kalau terlalu rumit, begitu. Apa kalian pernah menjumpai atau kalian bisa mencontohkan di mana kerumitan-kerumitan itu? Ada yang mau menjawab sebelum saya pilih namanya? Coba Nurul Agustina. Nurul Agustina bisa mendengar suara saya? Pak, saya Iya, Nurul Agustina. Apakah belum pernah ikut bayar pajak. pernah melihat contoh, mungkin pernah menyaksikan atau mendapatkan keluhan dari seseorang atau mungkin dari teman-teman yang lebih senior begitu tentang Mungkin ya Pak, itu keribetannya itu waktu diminta bolak-balik untuk tanda tangan. ketika harus berkali-kali tanda tangan. Ketika ini misalnya sebagai contoh adalah ketika ini teman-teman, masyarakat kita atau kalian nanti, atau kalian yang sudah punya NPWP, itu biasanya akan diminta untuk melapor penghasilan atau lapor wajib pajak setiap tahun. Tetapi melapor wajib pajak itu terkadang juga susah, teman-teman. Kalau kalian sibuk dengan bisnis kalian atau kalian sibuk dengan pekerjaan kalian, sementara lapor wajib pajak itu pertama-tama harus datang langsung ke kantor pajak. Di sana kalian akan antri, kemudian kalian akan antri untuk mendapatkan nomor
Evin namanya. Banyak orang-orang yang keberatan dengan hal itu. Banyak orang-orang yang tidak mau melaporkan pendapatannya atau lapor wajib pajak karena tidak mau antri. Ini bisa menjadi argumen kalian juga, bisa menjadi opini kalian juga. Sebenarnya masyarakat kita itu baik. Masyarakat kita itu mau saja untuk membayar pajak. Ikhlas, saya yakin banyak yang ikhlas dan rela untuk membayar pajak atau melaporkan pendapatannya. Tetapi ketika berbenturan dengan birokrasi yang rumit, akhirnya ya sudah, tidak usah saya hiraukan. Begitu. Ketika harus melapor pajak dan harus antri nomor dulu dan itu membuang waktu, lebih baik saya tinggal untuk menyelesaikan pekerjaan saya daripada saya harus antri di kantor pajak, misalnya begitu. Lalu ada lagi, mungkin kalian pernah melihat orang membayar pajak kendaraan. Ini yang contoh-contoh yang sederhana saja. Kalau membayar pajak sepeda motor atau membayar pajak mobil, atau kalau mobil gerobak itu ada gear begitu. Di situ juga ada beberapa kerumitan birokrasi. Kira-kira kerumitannya seperti apa, teman-teman? Ada yang bisa mencontohkan? Coba Rodotul Mawarda. Rodotul Mawarda bisa beropini. Apa yang diresahkan atau disulitkan oleh masyarakat ketika akan membayar pajak kendaraan? Itu saja pertanyaannya. Apa yang menyebabkan sulit masyarakat ketika akan membayar pajak kendaraan? Silakan. Maaf, saya hilang tadi teman-teman. Rodotul. Sebelumnya saya belum pernah membayar pajak kendaraan. Setahu saya mungkin menggunakan aplikasi. Jadi agak rumit gitu. Yang rumitnya adalah ketika menggunakan aplikasi. Oke, boleh. Pendapat tidak ada yang salah. Coba ini ada yang mau berargumen. Ada Muhammad Ridhoi. Silakan Muhammad Ridhoi. Menurut saya Pak, yang bikin masyarakat mengalami kerumitan itu kalau ngurus pajak kendaraan harus minta KTP asli pemilik kendaraan tersebut Pak. Harus menggunakan KTP yang asli, itu yang rumit. Iya, maksudnya begitu. Iya, saya setuju juga dengan jawabannya Muhammad Ridhoi. Itu salah satu penyebabnya. Kalau ini ada Indri yang mau menjawab juga, kenapa kerumitannya apa ketika akan membayar pajak kendaraan? Silakan Indri, boleh di
unmute. Tidak bisa. Iya, kalau nggak bisa. Atau coba tuliskan di kolom chat. Di chat room. Apa kesulitannya ketika membayar pajak kendaraan ini? Atau teman-teman kalau ada yang punya jawaban boleh raise hand. Sambil menunggu Indri, kesulitannya teman-teman, kesulitannya dalam membayar pajak itu salah satunya benar nih, seperti yang dikatakan oleh Muhammad Ridhoi tadi, karena ketika kita membeli kendaraan bekas, kemudian harus menyertakan KTP asli dari pemilik sebelumnya. Padahal pemilik baru ini sudah berniat baik untuk membayar pajak. Selain itu yang lebih rumit lagi adalah ketika pajak 5 tahunan. Ketika pajak 5 tahunan itu harus cek fisik, harus birokrasi yang bermacam-macam, harus antri ganti plat nomor, dan lain-lain. Dan itu banyak sekali, saya yakin ada banyak sekali atau bisa ribuan orang yang akhirnya tidak mau melewati kerumitan-kerumitan itu dan akhirnya tidak dibayar pajak kendaraannya. Lalu yang menjadi masalah lagi, ternyata ketika sudah dikatakan anti suap, anti nepotisme, anti KKN, ternyata ketika ada masalah-masalah seperti itu, lahirnya calo atau makelar atau jasa-jasa ilegal untuk memudahkan pembayaran pajak itu masih juga hadir. Ini semakin menyebalkan kepada perasaan masyarakat, sehingga mereka akhirnya ya sudah, saya tidak usah membayar pajak. Yang diharapkan opini kalian nanti adalah bagaimana opini kalian untuk mempermudah masyarakat membayar pajak sehingga tidak ada masyarakat yang akhirnya putus asa dan tidak mau lagi membayar pajak. Di sini kalau jawabannya ini adalah membayar pajak di saat membayar harus antri panjang, kemudian harus tanda tangan ribet, terutama ketika ganti plat nomor. Ini benar, harus ke sana ke sini, cek fisik. Ini yang menyebabkan mungkin yang paling dekat dengan kita adalah itu tadi, pajak kendaraan bermotor. Kalau pajak produk itu sebenarnya saya yakin kalian sebenarnya semua sudah pernah melakukan pembayaran pajak secara tidak sadar, yaitu ketika kalian membeli sebuah produk, di dalam produk itu sebagian harga pajaknya ada beberapa produk yang harga pajaknya dibebankan kepada konsumen. Contohnya adalah cukai rokok, teman-teman. Cukai rokok itu kalau kalian lihat di banderolnya itu ada pajak tiap batang, pajaknya itu berapa begitu. Selain itu ada juga produk-produk lain yang pajaknya dibebankan kepada konsumen. Jadi kesimpulan saya adalah di siang ini saya berharap teman-teman nanti bisa membuat opini terkait dengan pajak
terkait dengan permasalahannya dan juga tawarkan solusi untuk mempermudah laju berjalannya pajak itu sehingga proses pembayaran pajak itu tidak lagi rumit, tidak lagi susah, sehingga akan semakin banyak orang-orang yang mau membayar pajak. Demikian teman-teman, waktunya 40 menit saja sudah habis. Terima kasih sudah hadir di Zoom ini. Sehat-sehat semuanya. 2 minggu lagi kita akan UTS. Dan terus kalian semangat belajarnya, terus tingkatkan kreativitasnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.